Habis nih waktu ini. Ya. Jadi kenapa Allah ingatkan antara orang berinfak dengan hari kiamat? Kenapa? Apa kaitannya orang berinfak dengan hari kiamat? Nah, biasanya kalau orang yang beriman ya, ketika diingatkan hari kiamat, maka dia akan termotivasi untuk berinfak. Makanya diingatkan tidak ada jual beli ya. Maka pada hari kiamat itu tidak ada transaksi. Nah, ketika diingatkan dengan hari kiamat, kalau orang beriman biasanya termotivasi untuk berinfak. Sedangkan orang yang kurang imannya ketika diingatkan biasa aja dia ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, biasanya penyebab kenapa orang gak mau berinfak karena dia merasa bahwa dia akan hidup selamanya, dan dia menganggap bahwa hari kiamat itu tidak ada. Hari kiamat hari pembalasan nggak ada hari kebangkitan. Makanya dia merasa nggak ada hari pembalasan, nggak ada hari kiamat, sayang uang lah digunain buat zakat, sayang lah uang buat infak gitu. Nah itu jadi kenapa dikaitkan dengan hari kiamat ya, karena orang yang nggak beriman menganggap tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan, sehingga mereka menganggap itu cuma-cuma, sayang, sia-sia gitu ya. Padahal Allah menitipkan ya, itu haknya orang lain gitu. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, misalkan kita diberi rezeki 100.000 ya, maka ada hak orang lain 2.500 yang harus kita sampaikan. Kenapa Allah titipkan kepada kita? Allah bisa aja langsung memberikan kan. Nah, ini maksudnya supaya kita ada interaksi, ada hubungan sosial dengan orang lain, sehingga Allah titipkan kepada kita. Ketika kita mendapat 1 juta, maka itu ada hak orang lain 2,5% yang harus kita belikan. Nah, jangan sampai haknya itu tidak kita sampaikan ya. Bisa aja Allah langsung ngasih 975.000, yang 25.000-nya langsung diberikan, tapi nanti kita nggak ada interaksi dengan orang lain, nggak ada hubungan sosial. Nah, ini maksudnya supaya kita berhubungan sosial ya. Karena kalau orang yang memberi ya, itu dengan yang diberi itu sama-sama senang hatinya ya. Bahkan orang yang memberi itu jauh lebih senang ketimbang orang yang diberi ya. Jadi ketika orang yang diberi ya, ketika dia menerima senang deh, saat itu senang, setelahnya itu biasa aja. Nah, orang yang memberi ya, ketika melihat orang yang diberi dia senang. Bahkan ketika yang diberi itu dipakai, misal dikasih pakaian dipakai, senang, oh alhamdulillah bermanfaat. Belum lagi senangnya lagi apa? Pahalanya lagi bertambah ketika digunakan untuk ibadah, untuk sholat ya. Jadi senangnya lebih banyak bagi orang yang memberi. Makanya Allah kasih dititipkan tuh supaya diberikan ya. Karena kalau kita sampaikan ya, apa yang dititipkan itu kesenangannya lebih banyak ketimbang orang yang menerima ya. Udah kita senang memberinya, hubungan sosial baik dengan orang yang diberi ya, terus dapat pahala juga, nanti di akhirat ada ganjaran lagi. Makanya kesenangannya berlipat-lipat ketika kita memberi. Ya, kita lanjutkan ayat ya yaumul la bai'un fih ya. Jadi tidak ada jual beli di dalam, wala hulatu, dan tidak ada persahabatan. Jadi di akhirat itu udah nggak ada persahabatan. Kalau di sini ya, persahabatan biasanya ada yang diharapkan atau ada kepentingan biasanya ya. Wah, si itu tuh dia sebagai manajer di perusahaan, deketin ntar kalau anak lulus bisa
ngelamar di perusahaan itu. Ada kepentingan biasanya kalau persahabatan di sini ya. Ah si itu tuh hakim boleh deketin lah. Ntar kalau ada masalah kasus bisa minta tolong. Ah itu polisi itu ya deketin lah. Ntar kalau ketilang bisa minta bantuan. Nah biasanya ada kepentingan kalau persahabatan di sini. Ketika nggak ada kepentingan biasanya terputus. Nah ya. Kalau di akhirat itu ada persahabatan juga, tapi persahabatan ashabul jannah buat penghuni surga. Ya. Jadi di sana hubungan persahabatan itu bukan karena ada maunya, bukan karena ada kepentingan ya. Jadi memang bersahabat pure gitu, saling komunikasi. Kalau di sini ya itu persahabatan ada kepentingannya ya. Misalkan kayak